Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa teman-teman kelasnya. Baik Pak, saya pimpin ya. Ya. Teman-temanku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita belajar, Bapak ingin berikan motivasi dulu nih untuk kalian semuanya. Motivasi yang Bapak ambil dari perkataan Imam Syafi'i, yaitu yang berbunyi ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Yang artinya, belajarlah kalian karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, kemudian dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang bodoh. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba kalian rapikan tempat duduknya dulu, rapikan bajunya, dirapikan peci, kerudungnya. Kita foto selfie dulu ya sebelum kita mulai. Sudah siap semuanya? Ya. Siap? Siap. Oke, Siap, Pak. kita mulai ya. Kita foto. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Coba sekali lagi. Gerakin kepalanya sedikit ke kiri aja, biar kelihatan badan semuanya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Nah, fotonya langsung keluar kan? Silakan fotonya disimpan ya. Kenang-kenangan dari Bapak. Ya. Sekarang kita ice breaking dulu. Ice breaking-nya adalah tes konsentrasi nih. Kalau belajar kan harus butuh konsentrasi kan. Maka Bapak ingin tes konsentrasi kalian. Tebaklah warna apa yang ada di dalam tulisannya. Ya, contohnya misalkan warnanya biru. Meskipun tulisannya merah, tapi warna tulisannya itu biru. Bisa ya? Bisa ya semuanya ya? Coba kita tes ya. Tes dulu satu kali. Ini warna apa? Orang lain aja bisa, Abi aja. Warna apa ini? Merah. Iya betul. Lanjut. Ini warna apa? Kuning. Ini warna apa? Biru. Ini kemudian kita lanjut ya. Lanjut ke mengulang materi minggu lalu. Substansi? Ya. Substansinya dakwahnya Rasulullah SAW. Substansi Nabi Muhammad SAW di kota Mekah atau periode Mekah. Sebelum masuk materi baru, mau ngeteks dulu nih. Masih ingat gak materi yang sudah diajarkan minggu lalu? Coba nomor 1 soalnya. Siapa yang bisa jawab? Jelaskan dari mana asal usul keturunan penurunan penduduk berjazirah Arab. Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, coba. Dea Hasan. Ya. Silakan. Para sejarawan membagi kaum-kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian. Itu ada Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Tasun, kaum Judais, kaum Imlak dan lain-lainnya. Ya. Yang kedua, Arab Aribah, ya, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib dan Yasjub bin Khotan, ya, atau disebut pula Arab Khotaniyah berasal dari Yaman. Ya. Yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Ya, sekarang lanjut ya, soal 2. Soal 2 lanjut. Coba sebutkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Dea Sudarto. Silakan. Wahyunya itu surat ini Pak, Al-Alaq Pak ya, benar Pak ya? Iya betul, Al-Alaq ayat berapa? 1-5 Pak. 1-5, betul. Bunyinya gimana bunyinya? Bunyinya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Nah, oke, lanjut ya. Nomor 3. Sekarang jawab nomor 3. Coba sebutkan kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, siapa yang bisa jawab? Iya, coba Desari. Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Itu di malam tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Oke, tanya selanjutnya nomor 4. Coba
sebutkan silsilah nasabnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang masih ingat? Ini Pak, benar kan nih Pak? Ya, Yang coba. pertama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Ya, Abdul Muthalib bin ya, Hashim bin betul. Abdul Terus, Manaf bin Qusay bin ya, Kilab betul. bin Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay, kemudian bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy Pak. Iya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jelaskan kenapa masyarakat Arab jahiliyah, mohon maaf, kenapa masyarakat Arab sebelum Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah? Coba siapa yang bisa jawab? Saya lagi Pak. Boleh, silakan Teh Hasan. Ya, karena kebodohan atau ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata jahiliyah ini berasal dari akar katanya jahala, ya, yang berarti bodoh, bersikap bodoh atau tidak peduli, ya. Pada masa pra-Islam dan awal masa penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW, banyak di antara mereka yang menyembah berhala, ya, membunuh bayi perempuan karena dianggap aib bagi kaumnya, dan memiliki ritual berdoa di tanah Mekah atau Ka'bah dengan tanpa busana, ya. Hal itulah yang juga menunjukkan kebodohan mereka, Pak. Ya, gimana Pak? Insya Allah hari ini kita akan masuk materi baru. Materi baru kita yaitu submaterinya strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau materi sebelumnya kan tentang substansi dakwah Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk ke strateginya. Tapi sebelum kita masuk strategi, Bapak ingin membacakan kembali kompetitif dasar dari materi kita. Ya, sebenarnya minggu lalu sudah dibacakan ya, tapi Bapak tunjukkan aja lagi. Kompetitif dasarnya adalah menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menyajikan keterikatan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian indikatornya seperti ini, bisa kalian lihat. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, apa tujuannya? Ada 5 tujuan di sini. Kita metode yang digunakan pada hari ini adalah model discovery learning. Nah, dengan metode ini atau model ini diharapkan siswa mampu mengetahui dalil-dalil nakli sebagai dasar perjuangan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode diskusi, peserta didik mampu menganalisis materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bersama teman-teman kelompoknya dengan cermat. Kemudian yang ketiga, melalui metode penugasan kelompok, peserta didik mampu mendeteksi materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan baik. Kemudian keempat, dengan menggunakan metode timeline, peserta didik mampu merumuskan hasil diskusi kelompok mengenai materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, dengan menggunakan metode presentasi, peserta didik dapat atau mampu menyajikan atau menjelaskan rangkuman timeline hasil diskusi kelompok mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah di depan kelas dengan baik. Sekarang kita mulai materi baru ya. Nah, materi baru. Sebelum kita masuk ke materi barunya atau kita masuk ke dalam diskusi kelompok, Bapak ingin kalian menyimak 2 video dulu ya. 2 video. Video pertama, silakan disimak. Ya, video keduanya, silakan dilihat. Oke, sudah lihat ya video 2 video tadi. Sekarang Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian. Dari hasil pengamatan atau hasil video yang kalian lihat, Bapak ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian lihat dan kalian pahami dari cuplikan video pertama tadi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Di Hasan. Ya. Di dalam video pertama terdapat percakapan antara Amr bin As dan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi. Ya, terus? Pada saat itu, sebagian kaum muslimin melakukan hijrah ke negeri Habasyah atau Habsyi pada tahun 613 Masehi. Iya, nah, betul. Amr bin Al-As ini datang menemui Raja Habasyi dengan tujuan ingin meminta-minta sang raja mengusir mereka kembali ke Mekah.
Akan tetapi rencana itu tidak berhasil. Kemudian selanjutnya ya, soal kedua. Apa tujuan kaum muslimin hijrah ke negeri Habasa atau Habsi? Siapa yang bisa menjawab? Izin Pak, boleh bantu jawab Pak? Ya, silakan. Nadidi? Oke. Nadato ya, Nadato. Ya Pak, salah terus ke Bapak nih. Yang pertama tujuannya adalah upaya untuk menghindari adanya penyiksaan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy di Mekah terhadap minoritas kaum muslimin yang lemah saat itu. Kemudian tujuan melakukan hijrah ke negeri Habasa adalah ingin meminta perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal dari Raja Najasyi di negeri Habasa yang saat itu terkenal dengan adil dan Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kalian pahami dari cuplikan video kedua? Sekarang video kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Cuplikan video keduanya. Sari belum Pak, Sari itu Pak. Atau mungkin yang lain? Saya, Pak. Bu Sari? Ya? Ya Sari? Soal nomor 3 bisa? Cuplikan yang kedua itu menggambarkan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin ke kota Yathrib atau Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, saat itu penduduk kota Yathrib atau disebut dengan kaum Ansor sedang menyambut dengan gembira kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Kemudian soal keempatnya, yang terakhir, apa tujuan kaum muslimin hijrah ke Yathrib atau Madinah? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya lagi boleh nggak Pak? Boleh, silakan, Dek. Ayo, Darto. Tujuan lagi nih Pak, tujuan melakukan hijrah ke kota Yathrib, Madinah yang pertama adalah untuk menghindar dari siksaan, tekanan, dan intimidasi kaum kafir Quraisy Mekah terhadap kaum muslimin yang semakin meningkat saat itu. Kemudian tujuannya yang kedua adalah warga Yathrib atau warga Madinah telah berjanji di dalam perjanjian Aqobah untuk membantu dan melindungi kaum muslimin dari serangan kaum kafir Quraisy di Mekah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok ya. Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Pak Hasan. Silakan nanti dibahas tentang bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian kelompok 2 dipimpin oleh Pak Darto. Mengenai bagaimana upaya kaum kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, dan kelompok 3 dipimpin oleh Pak Dedi, bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Oke, sudah siap belum? Silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing, diskusikan, kemudian bikin timeline, kemudian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silakan pilih perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Baik. Kalau sudah selesai semuanya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap maju kan perwakilannya? Coba kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil diskusinya bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 1, setelah kami berdiskusi, itu ada 2 pola strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, yang pertama itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan selama 3 tahun. Nah, strategi yang kedua adalah secara terang-terangan selama 10 tahun. Alasannya kenapa dilakukan dakwah secara sembunyi? Karena pengikut Nabi Muhammad SAW masih sedikit dan belum kuat. Dan target dakwah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah kepada keluarga Bani Hashim dan sahabat dekat. Nah, di antara mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan pada dakwah terang-terangan, Rasulullah menyeru kepada orang-orang Mekah, ia berdiri di atas bukit dan berteriak dengan suara yang lantang, memanggil mereka dan mengajak masuk Islam. Nah, sedangkan Abu Lahab, paman Nabi, bersikap paling keras menentang dakwah Rasulullah serta mengancam Rasulullah. Baik. Itu Pak dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 2 presentasi hasil diskusinya. Kelompok 2, silakan. Kelompok Ayo, 2. Kak Sudarto, kelompok 2. Ya, Sudarto.
Pak Hasan kayaknya ke toilet, Pak. Pak Hasan? Lupa bentar, Pak. Oh, kelompok ini, Pak. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ya, bismillah lah, saya siap nih, ntar. Ya, silakan. Enggak, saya maksud nanti saya. Oh, saya Pak, jawab Pak, saya Pak, kelompok 2 Pak ya. Ya, kelompok 2. Dedarto. Ya, Pak, upaya kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, mereka merayu Abu Thalib agar membujuk Rasulullah menghentikan dakwanya. Kemudian menawarkan harta, jabatan, dan wanita kepada Rasulullah. Kemudian menawarkan bertukar sesembahan. Umat Islam menyembah berhala dan kafir Quraisy menyembah Allah. Kemudian yang ketiga melakukan pemboikatan Bani Hashim dan Bani Muthalib karena melindungi Rasulullah dan umat Islam, Pak, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah presentasi kelompok 2. Sekarang presentasi kelompok 3. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Silakan. Ketua kelompoknya siapa? Nanti dia. Ya. Ini ada enggak? Ya. Presentasi kelompok 3, silakan. Sini. Saya mewakili, Pak. Kelompok 3, Pak. Wakili dulu. Ya, silakan diwakilkan. Berdasarkan pertanyaan, bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW di Mekah terbagi 2 kelompok, yaitu satu kelompok yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, masuk akal. Terus selama dakwah beliau tidak melakukan kekerasan karena Rasulullah berdakwah dengan lemah lembut, ya. Terus yang kedua, ada kelompok yang menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad, tadi yang menerima, ya, yang sekarang yang menolak nih. Mereka khawatir Tuhan yang selama ini disembah seperti berhala, yang mereka sembah ini akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah lagi, ya. Terus ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW bertentangan dengan ajaran nenek moyang atau tradisi mereka yang sudah lama dilakukan, yang sudah turun-temurun, ya. Khawatir hilang tuh bertentangan dengan ajaran nenek moyangnya. Terus orang-orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Dan terakhir, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Gitu benar, Pak? Iya, betul. Oke, bagus presentasinya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih, Baik, Pak. ada yang bertanya dari kelompok lain tentang materi yang dibahas oleh kelompok 3? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah maju. Saya berkesimpulan, pertama, strategi dakwah Rasulullah di Mekah ada 2, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyah, dan dakwah secara terang-terangan atau jahriyah. Yang kedua, adanya upaya kaum kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya tersebut bisa dihentikan. Jadi kesimpulan tambahannya, strategi dakwah Nabi Muhammad menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah di Mekah, baik yang menerima, menolak maupun yang berpura-pura, Pak. Kemudian yang kedua, banyak faktor yang mendorong orang-orang kafir Quraisy menentang Islam, seperti faktor kekuasaan, faktor status masyarakat, dan faktor kepercayaan nenek moyang mereka, Pak. Oke, alhamdulillah materi hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Adapun refleksi belajar hari ini, Bapak akan membacakan dulu refleksinya melalui pembelajaran pada materi ini mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Maka peserta didik dapat memahami bagaimana besarnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwahnya di Mekah saat itu. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu mengambil hikmah dan pelajaran yang penting dari kisah yang ada di dalam perjuangan Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Mekah dan mampu menerapkannya ke dalam sehariannya sehari-hari. Oke, baiklah, kita akan lanjutkannya kembali minggu depan ya.
Minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang materi penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Silakan malamnya nanti kamu baca lagi, silakan buka buku paketnya, dipelajari lagi, sehingga minggu depan kalian sudah siap untuk belajar. Kemudian untuk latihan-latihan soal, jangan lupa ya, LKPD dan soal-soalnya dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui ketua kelasnya, insya Allah akan Bapak nilai pada hari ini. Oke, marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.